Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 materi kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang beranggotakan Riza Lili Nur Afifah, Nur Talia, dan Ulfa Rafihoh akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling terkait yang membentuk satu kesatuan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Informasi adalah hasil pengolahan data yang diperoleh setiap elemen sistem ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan orang untuk meningkatkan pemahamannya. Sumber daya manusia. Pengertiannya terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu lingkungan organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi organisasi perusahaan sebagai aset dan model fungsional. Dalam proses mewujudkan keberadaan organisasi, potensi nyata dapat diwujudkan baik secara material maupun non-material. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai motor penggerak pengembangan organisasi. Digabungkan, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang mengumpulkan dan memelihara data yang menggambarkan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan laporan. Selanjutnya saya akan membahas model sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari segi input proses dan output. Dari segi input terdiri dari 3 subsistem antara lain. Pertama, subsistem sistem informasi akuntansi menyediakan data mengenai akuntansi bagi HRIS. Jadi akan ada database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. 2. Subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi atau succession study, analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation, dan penelitian keluhan atau grievance study. 3. Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia, organisasi, dan meliputi pertama, intelijen pemerintah. Pemerintah itu menyediakan data serta informasi agar perusahaan dapat menerapkan segala peraturan mengenai ketenagakerjaan. 2. Intelijen pemasok. Pemasok menyediakan data dan informasi untuk perekrutan karyawan. Contoh, pemasok dalam organisasi seperti pihak asuransi atau lembaga yang menjadi agen tenaga kerja. 3. Intelijen serikat pekerja. Data dan informasinya digunakan dalam pengaturan kontrak kerja antara serikat kerja dan perusahaan. 4. Intelijen masyarakat global. Informasi yang menjelaskan tentang sumber daya lokal seperti pemahan dan pendidikan. Informasinya digunakan untuk membuat karyawan dan komunitasnya dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, intelijen masyarakat keuangan. Data dan informasinya berisi tentang ekonomi untuk perencanaan personil. Dan yang terakhir, intelijen kompetitor. Memberikan informasi mengenai praktik personalia dari perusahaan kompetitor dan mungkin informasi karyawan yang berpotensi direkrut oleh Anda. Model subsistem di atas kemudian dijadikan database yang sudah dirancang oleh perusahaan. Database tidak hanya berisi data karyawan, tetapi juga individu dan juga organisasi yang mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Sedangkan untuk segi output, ada 6 subsistem dalam HRIS, antara lain. Pertama, subsistem perencanaan kerja. Informasi yang digunakan manajer untuk proses perencanaan kebutuhan karyawan dalam jangka waktu yang panjang dan jangka pendek. Informasi ini juga digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja beserta anggaran biayanya. 2. Subsistem perekrutan. Informasi untuk pengadaan karyawan baik secara internal maupun eksternal yang biasanya berupa market karyawan, jadwal wawancara, perekrutan, dan analisis.
3. Subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu informasi untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi yang meliputi pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, dan kedisiplinan. 4. Subsistem tunjangan, informasi mengenai upah atau gajian dan kompensasi yang biasanya berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja, penghitungan upah dan gaji dan bonus, serta analisis kompensasi. 5. Subsistem benefit. Benefit itu berbeda dengan kompensasi. Benefit itu salah satunya adalah dana pensiun, di mana memberikan manfaat tambahan bagi karyawan. Dan yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan. Informasi mengenai keluhan karyawan seperti kecelakaan kerja, kesehatan, dan juga lingkungan kerja. Pembahasan selanjutnya tentang penerapan cara kerja sistem informasi sumber daya manusia. Di sebuah organisasi pendidikan atau sekolah, dalam melaksanakan proses pendidikan memerlukan suatu informasi agar dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya. Dari daftar jumlah pengajar ataupun guru dan jumlah siswa, serta rencana pengangguran pelaksanaan pendidikan ke dalam waktu 1 tahun. Rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan 1 tahun ke depan, serta kegiatan manajemen yang lain. Semua ini adalah kegiatan pengelolaan data serta harus dianggap bersifat pekerjaan penulis yang mengikuti suatu prosedur standar tertentu. Komputer yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas pengolahan data yang semacam ini tetapi sebuah sistem informasi manajemen juga melaksanakan tugas-tugas lainnya. Dan lebih dari sekedar sistem pengelolaan data, melainkan sistem pengelolaan informasi yang menerapkan suatu kemampuan komputer untuk menyajikan sebuah informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Pengelolaan suatu sistem informasi manajemen pendidikan yang terdiri atas unsur input, proses, dan output. Apabila unsur-unsur tersebut ditetapkan pada sekolah, akan terlihat sebagai berikut. Yang pertama, input terdiri atas kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat sekitarnya, keuangan, marketing, serta SIM biodata SMK. Yang kedua, proses yang dapat dilakukan dengan manual serta bantuan komputer. Suatu proses manual dengan cara konvensional, sedangkan suatu proses dengan komputer yang mempersyaratkan kondisi-kondisi tertentu, yaitu adanya sebuah struktur organisasi serta prosedur yang pasti, tersedianya data, dan adanya pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Yang ketiga, output merupakan suara informasi yang disajikan hanya untuk pimpinan atau kepala sekolah serta pihak lain yang membutuhkan untuk bahan dalam membuat atau mengambil suatu keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, pihak dari manajemen akan dihadapkan pada terbatasnya waktu. Terdapat risiko yang mungkin mengancam stabilitas lembaga suatu pendidikan, dan keputusan yang akan diambil harus dikomunikasikan pada pihak pelaksanaan atau petugas operasional, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menghadapi suatu hambatan maupun tantangan lingkungan dan kemampuan dalam membuat suatu keputusan. Pihak manajemen pendidikan yang memerlukan strategi yang tepat agar tujuan suatu pendidikan dapat tercapai secara optimal. Menurut Tata Sutabri, pada umumnya apabila seorang yang membicarakan suatu sistem informasi manajemen, yang terangan-angan adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan di suatu organisasi. Pemanfaatan yang disebut dapat berarti penunjang kepada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi suatu organisasi, atau untuk pengambilan sebuah keputusan organisasi tersebut. Sekarang, kalau seorang mendengar istilah sistem informasi manajemen, mereka juga membayangkan suatu sistem komputer. Inti dari pengertian sistem informasi manajemen konvensional tentu saja yang terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi di antara manajer-manajer organisasi, serta penyajian informasi untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIMPAC atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
Simpek adalah suatu sistem informasi yang mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, meliputi pendataan pegawai, tata kerja, prosedur, dan pengolahan data lainnya melalui teknologi informasi untuk menghasilkan data yang relevan. Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian terdiri dari A. Sistem informasi dan aplikasi, B. Sarana komputer dan penunjang, C. Sarana komunikasi, D. Organisasi dan sumber daya pelaksana, E. Pembiayaan. Manfaat sistem informasi manajemen personalia adalah sebagai berikut. A. Semacam pelacakan informasi data karyawan akan menjadi sederhana dan cepat. B. Pembuatan laporan dapat dilakukan dengan mudah. C. Mengetahui karyawan mana yang akan dipromosikan dan karyawan mana yang akan menerima kenaikan gaji rutin. D. Promosi pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. E. Mendapatkan informasi tentang status pegawai atau gambaran kepegawaian yang cepat dan akurat. Yang terakhir yaitu merencanakan pengarahan atau variasi pegawai sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.